Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Salsabila. Jadi di sini kakak akan menjelaskan model-model pengembangan bahan ajar. Di sini ada 6 model-model pengembangan bahan ajar. Jadi jangan di-skip ya videonya, nonton sampai akhir supaya kalian tahu model-model apa saja yang menjadi pengembangan bahan ajar. Baik, mari kita simak videonya. Model yang pertama adalah model AD, salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model AD. AD muncul pada tahun 1090-an dan dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi AD yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap. Tahap yang pertama adalah analisis atau analisis kebutuhan pembelajaran, yang kedua desain atau perancang bahan ajar, yang ketiga development atau pengembangan materi, yang keempat implementation atau implementasi dalam pembelajaran, dan yang terakhir evaluation atau evaluasi efektivitas bahan ajar. Yang kedua adalah model Dick and Carey, perancang pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Model ini merupakan model prosedural dan model melingkar. Model sistematis yang mencakup 10 langkah, mulai dari identifikasi tujuan hingga evaluasi formatif dan sumatif. Yang ketiga, model Kemp atau Morrison, Ross, and Kemp. Menurut Kemp, pengembangan bahan ajar merupakan suatu siklus kontinum. Pengembangan bahan ajar model ini dapat dimulai dari langkah manapun sesuai dengan siklus tersebut. Oleh karena itu, model pengembangan bahan ajar Kemp ini dapat memberikan kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari langkah manapun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pendekatan nonlinear yang mencakup 9 elemen seperti analisis peserta didik, penetapan, tujuan, dan evaluasi. Yang keempat ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini fokus pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima ada model 4D. Model pengembangan perangkat 4D model diserangkan oleh Tyagarajan. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, definim atau definisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Yang kedua, desain atau perancang. Tahap ini perancang bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Tyagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan, yaitu expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk oleh ahli dalam bidangnya. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba perancang produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki produk agar dapat diuji kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Yang keenam atau yang terakhir adalah model Hanafin and Peck. Model Hanafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini lebih berorientasi produk. Berikut adalah tahapan dari model Hanafin dan Peck. Fase pertama, analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Fase kedua, fase ini yaitu fase desain. Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase ketiga atau fase terakhir, fase pengembangan dan implementasi, terdiri dari hasil penghasilan diagram alur,
pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekian penjelasan dari kakak, semoga apa yang kakak jelaskan bisa adik-adik mengerti ya. Terima kasih, dadah, sampai jumpa kembali.